Oke, selamat datang Bapak Ibu di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Dan Mogot. Terima kasih sudah join di tanggal 9 hari pertama kali kita ada Zoom meeting di tahun 2021. Sambil nunggu. Oke, baiklah, sudah 20 yang masuk 23. Sip. Semua dengar suaranya ya, jelas ya, nggak ada delay, nggak ada apa, nggak ada gangguan. Dan meeting hari ini akan direkam, masukin ke YouTube. Jadi siapa tahu ada yang mau mengulang. Baiklah, kita mulai. Ini admit all-nya mana ya? Sip. Seperti yang kita tahu bahwa di awal Januari 2021 ini indeksnya lumayan. Ini yang tanggal hari ini nggak usah diliatin, lagi ada mock trading. Jadi candlenya keluar yang tanggal 9. Nah, kemarin tutupnya di 6257,83. Indeksnya lumayan bagus karena dia bisa breakout ke atas previous high di 6195. Jadi akan ada banyak sekali saham-saham yang memang naiknya kenceng, kayak kemarin contohnya beberapa saham kayak GJTL dia bisa auto reject, terus kemudian kita lihat ada INKP, Tekim, TKIM itu juga naiknya kenceng banget, bagus. Dan pasti kita ngarep mungkin ada beberapa Bapak Ibu, beberapa trader yang udah hilang barang, jadi barangnya mungkin udah dijual duluan. Jadi mungkin ada beberapa yang ngarep koreksi, jadi ada beberapa saham juga yang ada koreksi. Kemarin kita lihat ada Adaro, PTBI, TMG sempat turun terkoreksi, terus kemudian di hari Jumat di open gap up. Nah ini TMG. Terus kayak si Adaro juga dia koreksi, terus habis itu open gap up. Terus ini PTBA dan ada beberapa barang lain lah ibaratnya gitu. Nah yang akan saya ceritakan adalah bagaimana caranya untuk kita bisa membedakan atau membandingkan mana yang sebaiknya bisa diambil, mana yang sebaiknya nggak usah diambil. Kita ngarepnya ada koreksi dan ada beberapa saham yang memang terkoreksi dan kita juga kepengen ngelihat mencari saham mana yang kemungkinan masih uptrend, yang uptrendnya masih awet, itu juga nanti saya akan ceritain caranya gimana. Dan untuk pertama kali, semoga kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir dan semoga Bapak Ibu juga tetap sehat selalu. Indikator yang kita gunakan kali ini back to basic, jadi basic sekali. Indikator yang mungkin sering sekali dipelajari pada saat baca buku pertama kali adanya indikator itu. Nah, kita akan pakai indikator pertama Bollinger Band, yang kedua MACD. Terus nanti ada moving average, itu basic sekali. Jadi dengan cara yang basic ini kita bisa lihat pergerakan si marketnya gimana, kita bisa prediksikan, kita bisa anticipate gimana caranya kita pilih barang di antara 100 atau 200 atau mungkin ratusan saham lainnya ya. Nah, untuk pertama kita belajar tentang si Bollinger Band dulu. Saya akan mencoba untuk menceritakan bagaimana cara menggunakan si Bollinger Band. Kita buang dulu MACD-nya. Nah, ini di layar semua bisa lihat, layarnya ini ada chart candlestick, kita pakainya candlestick yang lazim dipakai di Indonesia lah ya. Terus ada Bollinger Band. Bollinger Band-nya di sini sih kalau AMI brokernya default kasih periodenya itu 15. Biasanya saya ubah jadi periode 20. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pakai AMI broker atau kalau nggak punya AMI broker bisa pakai TradingView atau mungkin aplikasi charting lainnya. Untuk AMI broker defaultnya di 15. Jadi saya ubah ke 20. Nah, untuk defaultnya itu biasanya nggak ada middle Bollinger-nya. Jadi
biasanya harus dimodifikasi AFL-nya. Kita modifikasi dulu, nanti ada rekamannya, ya nanti ada rekamannya di-upload di YouTube biasa. Untuk modifikasi si Bollinger Band, ini kan Bollinger Band-nya ini kalau kita klik kanan kemudian edit formula, nanti keluar formulanya. Di sini ada kelihatan plot BBT, plot BBB. Nah, ini BBT itu maksudnya Bollinger Band top, yang BBB itu Bollinger Band yang bottom. Ini untuk nambahin jadi biar keluar middle-nya, ini kita bisa edit dulu sedikit. Kita bisa tambahin kalau middle kan berarti kan yang Bollinger bottom sama Bollinger top dibagi 2 lah ya, gampangannya sih gitu aja. Jadi BBB plus BBT dalam kurung bagi 2. Oke. Kita kasih nama ini Bollinger Band middle. Dah. Dengan begitu nanti akan muncul Bollinger Band yang di tengah ini. Jadi apa namanya? Bollinger Band yang middle. Nah, oke, singkat cerita tentang Bollinger Band. Bollinger Band ini adalah salah satu indikator yang bisa saya lupa itunya apa bahasa teknisnya apa, tapi anggap aja ini berhubung kita belajarnya otodidak semua. Jadi anggap aja ini Bollinger Band adalah area yang membatasi si candle-nya biar area pergerakan si Bollingernya lah, area pergerakan si harganya maksudnya. Dan harga itu cenderung berada di dalam area Bollingernya. Harga cenderung berada di dalam ini kalau misalkan ini saya kasih tanda, saya kasih warna ini yang warna abu-abu ini area Bollingernya. Singkat cerita, kalau misalkan harga berada di atas middle Bollinger, ini middle Bollinger yang tengah. Kalau harga berada di atas middle Bollinger itu artinya dia cenderung bullish dan sebaliknya kalau misalkan harga berada di bawah area di bawah Bollinger yang middle berarti dia cenderung bearish. Ini yang seperti yang di bulan Maret tahun 2020. Ini cenderungnya bearish. Kalau di bawah Bollinger, ini juga di bawah Bollinger cenderungnya bearish. Nah, kalau di atas Bollinger cenderungnya uptrend. Kurang lebih gitu ya. Kemudian dengan ketika harganya berada di luar atau closing di luar Bollinger, jadi kayak contoh ini yang tanggal 9 bulan 6 tahun 2020 nih harga closing si PTBA di 2390. Jadi dia di luar area Bollinger akan ada akan ada kecenderungan untuk harga itu bisa ditarik atau masuk kembali ke dalam area si Bollinger Band-nya. Jadi salah satu fungsinya Bollinger adalah untuk kita bisa tahu dia itu bullish atau bearish untuk membantu. Nah, kemudian salah satu triknya adalah ketika di saham itu kan kita cuma bisa beli kemudian dapat profit kalau harga jualnya di atas harga beli. Nah, salah satu cara untuk trading adalah ketika harganya di atas Bollinger Band yang middle. Jadi ketika harganya di atas Bollinger Band yang middle, kita mencari harga atau menunggu harga yang posisinya itu di dekat middle Bollinger. Jadi kita cari yang posisinya itu di dekat middle Bollingernya. Nah, karena yang namanya tren itu ada 3, bullish, bearish, sideways. Jadi sisi positifnya dengan berada di dekat area middle Bollinger, sisi positifnya kita bisa mendapatkan harga yang bagus ketika lagi tren bullish. Sisi negatifnya, kalau misalkan ternyata contohnya, nah yang ini. Ketika posisinya di dekat middle Bollinger dan dia itu ada perubahan tren, sisi negatifnya ya kita harus cepet-cepet cut loss, lakukan cut loss. Jadi si middle Bollingernya ini sebagai pembatas area bullish sama bearish. Kalau dia breakdown ke bawah si middle Bollinger, berarti itu bearish, berarti ada perubahan tren di situ, ada kemungkinan jadi bearish, ada kemungkinan jadi sideways. Begitupun juga kalau dari bawah ke atas, dari bawah middle, kemudian dia crossing ke atas, berarti ada kemungkinan dia berubah jadi uptrend atau dari bearish berubah jadi sideways, kayak gitu kurang lebih. Nah, dengan di sini kita bisa lihat bahwa ada area Bollinger yang dia itu melebar
Jadi yang atas itu naik, yang bawah itu juga turun, melebar, dan ada yang menyempit. Jadi ini ketika di sekitar Februari tahun 2020 ini Bollingernya menyempit di saham PTBA. Terus kemudian waktu di Januari pertengahan dia melebar. Kalau misalkan Bollingernya melebar, jadi ini tadi poin pertama, sekarang yang poin kedua dengan Bollinger Band itu, kalau misalkan trennya Bollingernya melebar, bandnya itu melebar, berarti trennya itu menguat, entah itu bullish atau bearish. Jadi kalau misalkan Bollingernya melebar, berarti itu trennya menguat. Kalau Bollingernya menyempit, itu berarti trennya melemah. Dan kalau misalkan dia itu apa ya? Kalau saya bilang sih cenderung cenderung mengecil ya, cenderung kecil. Nah, cenderung kecil tuh biasanya jadi sideways. Jadi yang kita kombinasikan adalah kita cari momen ketika si candle-nya itu cross ke atas si Bollinger yang middle, terus kemudian si Bollinger Band-nya yang atas sama bawah itu melebar. Itu salah satu teknik untuk kombinasinya. Kita nggak perlu menang di semua kondisi, menang di setiap waktu. Kita hanya butuh timing untuk beli yang pas. Jadi kita cukup cari momen di situ aja. Jadi waktu pas tanggal ini sekitar bulan Juli Agustus ini kan ceritanya Bollingernya kan menyempit ya. Jadi dia cenderung flat. Nah, di sini menandakan bahwa si trennya sendiri dia cenderung sideways. Nah, ini kan Bollingernya, ini Bollinger atas, ini Bollinger bawah. Karena dia itu cenderung flat, jadi ada kemungkinan trennya itu cenderung sideways. Nah, gitu kurang lebih. Kemudian yang kita cari adalah tentunya kondisi ketika uptrendnya itu awet. Nah, jadi pada saat saham itu lagi uptrend, dia itu memang kondisi harganya itu memang cenderung berada di dekat Bollinger yang atas. Kalau uptrendnya kuat itu cenderung berada di Bollinger yang atas. Jadi memang yang namanya ada istilah, ada orang bilang itu kalau lagi uptrend dapat harga murah itu susah. Memang, tapi ada caranya. Nah, nanti ceritain caranya. Jadi intinya kita pakai Bollinger Band itu periodenya 20, time frame-nya daily, terus apa namanya? Oh, kalau soal false-nya atau enggak, false atau enggaknya itu nanti ada ceritanya. Jadi bukan soal false-nya tapi lebih ke kita antisipasi bagaimana kalau misalkan kita ternyata salah, itu harus cut loss. Itu ceritanya kayak gitu. Jadi kayak misalkan contoh kondisi terakhir waktu di akhir bulan Desember tahun 2020, itu kan harganya si PTBA cenderung turun dan dia sempat breakdown ke bawah middle Bollingernya. Habis itu yang ini dia rebound. Nah, yang pertama cari tahu bagaimana cara pakai Bollingernya, yaitu dengan cara kita cari candle yang posisinya itu di atas middle, kemudian kita cari yang harganya itu sudah di atas middle-nya tapi dia mendekati area middle Bollingernya. Nah, sekarang kita pakai tambahan MACD. Kita pakai MACD, MACD-nya standar aja. Standar MACD 1226. MACD itu kan sebenarnya moving average 12 dikurangi moving average 26, kemudian dikasih histogram. Histogram itu adalah selisih antara yang merah sama yang biru. Kemudian kalau misalkan yang merah itu MA12 kurangi 26, yang biru itu adalah MA9 dari si merah. Ya itulah kurang lebih kayak gitu. Cara bacanya sederhana. MACD itu ada angka nolnya. Jadi angka nol itu adalah yang pemisahnya dia antara positif sama negatif. Kalau positif artinya bullish, negatif artinya bearish. Kalau misalkan MACD di atas nol artinya bullish, MACD di bawah nol artinya bearish. Nah, kalau misalkan golden cross sama dead cross, nah itu ceritanya kadang ada orang yang bilang,
Oh itu sinyalnya golden cross, sinyalnya MACD-nya dead cross kayak gitu kan. Itu bisa dilihat dari histogramnya. Kalau histogramnya di atas 0, berarti ya merahnya di atas biru. Tapi kalau histogramnya di bawah 0, berarti merahnya di MACD merah di bawah signal lain yang warna biru. Sesimpel itu. Jadi kalau ada histogram dari positif ke negatif ya berarti itu dead cross. Kalau misalkan histogramnya dari negatif ke positif berarti itu golden cross. Dari Bollinger Band kita tahu minimal trennya itu ada sideways atau ada trendingnya. Kalau sideways kan berarti kan cenderung Bollingernya sempit. Kalau ada trennya menguat kan cenderung Bollingernya melebar. Trennya melemah cenderung Bollingernya menyempit. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bullish bearish-nya dari mana? Dari MACD. MACD di atas 0 positif berarti dia bullish. MACD di bawah 0 kemungkinan dia bearish. Kalau misalkan Bollingernya sempit ya berarti sideways dia. Karena si MACD ini kan cenderung dikategorikan sebagai indikator yang lagging. Nah, kalau yang lagging itu kan berarti kan ibaratnya telat lah ibaratnya. Nah, kita mengidentifikasikannya, membedakan antara bullish dan bearish dan sideways-nya di MACD itu pakai bantuan si Bollinger Band. Jadi MACD sendiri itu nggak bisa berdiri sendiri, Bollinger Band juga nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada temennya. Nah, satu lagi kita butuh bantuan si moving average. Moving average-nya kita pakai mau moving average yang biasa, simple atau yang eksponensial boleh, sama aja, nggak beda jauh lah maksudnya. Kita pakai aja periode yang agak besar. Di sini kita pakai periode 50 mungkin bisa. 50, 60 oke nggak masalah. Bapak Ibu kalau misalkan ada yang belum punya, di saya kok nggak ada screen ya? Oh ya? Oke, ada pertanyaan, Bollinger Band dipakai di time frame, nggak usah lah, tadi udah dijawab. Pertanyaan berikutnya, aku kurang paham, periode dalam Bollinger Band itu 20-30 artinya apa? Oke, sama berarti kalau trending daily harus pakai chart daily ya. Kalau saya sih pakai, suara nggak kedengeran? Tes, halo semuanya kedengeran suaranya nggak? Semua harusnya kedengeran suaranya ya, kedengeran kok. Oke, pertanyaannya kalau periode 20-30 itu artinya periode hari candle-nya. Jadi periode candle. Kalau misalkan kita ngomong rumusnya pusing saya. Saya nggak ngerti rumusnya apa. Di sini pun juga cuman kelihatan apa namanya rumusnya Bollinger Band top, jadi dia udah ngitung sendiri. Oke, terus kemudian kenceng diatur voice-nya, kenceng suaranya. Screen-nya nggak ada, masa? Yang lain bisa lihat gambar semuanya ya? Tes dulu, semua bisa. Ini di sini tulisannya you are screen sharing kok, jadi harusnya sih ada suaranya. Oke, MACD itu garis yang merah dan yang biru itu adalah signal line-nya. Jadi MA9 dari si MACD. MACD sendiri itu adalah perhitungan dari MA12 dikurangi MA26. MA-nya simple moving average. Jadi kalau mau ngitung kayak gitu, tapi nggak usah repot-repot ngitung lah ya. Oke, tadi histogram. Histogram itu adalah selisih antara merah dengan hijau. Kok hijau sih? Selisih antara merah dengan biru. Jadi kalau histogramnya positif itu artinya merah, si MACD-nya di atas signal line. Kalau MACD-nya histogramnya negatif itu berarti merahnya di bawah biru. Jadi kalau misalkan histogramnya positif berarti kemungkinan trennya bullish, kalau misalkan histogramnya negatif itu berarti MACD-nya dead cross. Histogramnya dari negatif pindah ke positif itu berarti MACD-nya golden cross. Kalau histogramnya dari positif ke negatif berarti MACD-nya dead cross gitu. MACD sendiri kalau MACD di atas 0 berarti itu positif, berarti itu bullish, kalau di bawah 0 berarti itu negatif. Berarti itu bearish maksudnya. Nah, karena MACD itu cuma bisa lihat bullish sama bearish, dia nggak bisa lihat sideways, kita butuh bantuan si Bollinger Band untuk tahu sideways-nya itu di mana, sideways-nya itu range-nya berapa, kita butuh Bollinger-nya itu di situ. Kalau Bollinger-nya sempit, kayak di periode Oktober ini, bulan Oktober 2020, Bollinger Band-nya sempit, berarti ada kecenderungan trennya itu sideways. Kalau Bollinger Band-nya melebar, berarti itu ada kecenderungan dia bullish.
atau bearish. Kalau melebar itu kan berarti ada trennya. Kalau harganya di atas middle Bollinger berarti dia cenderung bullish. Kalau harganya di bawah middle Bollinger berarti dia cenderung bearish. Oke, gitu ya. Udah dicatat? Nanti kalau lupa nyatat kita bisa lihat rekamannya di YouTube. Udah nih, sebenarnya intinya nih dari 2 jam ini cuman di 20 menit pertama ini. Jadi cuman menjelaskan si Bollinger Band. Nah. Oke, kita lanjutkan. Kita butuh bantuan dari itu PTBA kemungkinan Ribono nanti bahasnya sahamnya nanti. Oke. Apa tadi ya? Oke, kita butuh bantuan moving average. Kita butuh bantuan Bapak Ibu kalau misalkan nggak mau videonya muncul di YouTube, nggak usah pakai video aja nggak apa-apa. Kita rahasiakan muka kita masing-masing. Baiklah, apa tadi? Kita butuh bantuan moving average. Ini kalau misalkan kurang jelas sih saya bisa bikin ini agak tebal ya. Jadi ini saya bikin tik, kemudian di sini saya bikin tik. Oke. Kita butuh bantuan moving average untuk mengidentifikasi tren yang agak panjang. Jadi di sini kita pakai moving average 50, 50. Mau pakai 60 boleh, 50 boleh. Tapi nggak usah gede-gede, 100, 200 itu nggak usah. Jadi itu beda cerita lagi. Ini kita buat trading harian, kita mau nyari saham kayak contoh kayak misalkan si Agro ya, kita buka langsung ke sahamnya. Agro kemarin yang lagi kenceng. Nah ini, oke kita zoom in. Nah ini ceritanya bagaimana nih kan karena si candlenya itu sendiri kan seperti yang tadi saya ceritain kalau yang namanya bullish itu pasti candlenya itu mepet-mepet sama si Bollinger Band yang atas. Memang karena itu memang bullish, memang itu bagus. Jadi bukan berarti ada yang bilang kalau udah nyampe Bollinger atas terus dijual lah itu enggak sepenuhnya benar. Enggak sepenuhnya benar. Apalagi juga kalau kita lihat di sini si siapa namanya? MACD-nya itu sendiri juga makin nanjak, histogram hijaunya juga semakin gede. Mungkin ada teman-teman yang belajar tentang alligator trading system, Profitunity. Kalau misalkan ada yang baca, ada yang lihat AO, Awesome Oscillator, itu prinsipnya mirip sekali dengan si histogramnya MACD. Jadi kalau semakin besar histogramnya, trennya mungkin semakin kuat. Dan di sini kita butuh bantuan si siapa ini namanya moving average 50 untuk mengidentifikasi apakah trennya itu udah aman untuk dibeli atau belum. Oke. Kemudian saya ada satu trik untuk Pak apakah dibantu volume dua pada pertanyaan apakah dibantu volume atau RSI atau stokastik. Gini, si siapa namanya itu ya, osilator RSI atau osilator si stokastik, dia itu punya rentang maksimal 100 minimal 0 dan dia itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi tren bullish, bearish, sideways. Dan kalau misalkan sideways berarti dia cenderung bergerak di dalam sambil sampingan aja ya. Kita tambahkan si indikator si stokastik. Oke. Kita tambahkan si stokastik. Kemudian kita atur parameternya jadi 5. Oke, terus kemudian kita edit sedikit untuk nambahkan garisnya. Jadi biasanya tambahin 100. Color black stylenya putus-putus. Oke. Terus kemudian 100 kita pakai 70. Kita pakai 30 dan kita pakai yang 0. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya yang namanya tren bullish ini yang waktu di periode bulan November sampai bulan Desember 2020. Ini kenapa cuman sampai tanggal 18 ya? Agro saya. Pantesan kok kayaknya ada yang hilang. Tutup dulu aja lah. Salah, cancel. Kita simpen dulu. Oke.
Kita simpan, terus kemudian, oh ada mock trading, mantesan. Running trade-nya jalan. Kita buka lagi, oke agro. Oh, malah jadi nggak muncul. Oh ini muncul, oke. Nah ini. Oh agro itu ada suspend ya? Oke kita lupakan saja. Nah ketika lagi bullish, si stokastiknya itu akan cenderung berada di area overbought. Jadi di atas 70, jadi ada orang yang klasifikasikan area overbought itu di 70-100, yang oversold itu ada di 30 sampai 0 gitu misalkan. Nah, ketika dia bullish, si stokastiknya itu akan cenderung berada di area overbought. Itu bagus. Jadi memang si bullish itu memang ditandai dengan si stokastiknya atau osilator lainnya itu akan cenderung berada di area overbought. Begitupun juga dengan bearish. Jadi ketika di periode Januari, Februari, Maret tahun 2020, saham agro ini cenderung bearish, dan ketika bearish osilatornya itu akan jarang nyentuh, jarang masuk ke area si overbought, tapi akan sering berada di bawah. Kalau lagi sideways, kayak yang di periode bulan April ini ceritanya, dia itu nggak sentuh atas, tapi juga nggak sentuh bawah. Jadi nggak masuk ke area overbought, juga nggak masuk area oversold. Itulah salah satu cara mengidentifikasi tren menggunakan si osilator. Nah, berhubung kita sudah pakai Bollinger Band, kita udah pakai MACD, kita nggak perlu pakai si stokastik lagi. Memang sih mau pakai indikator 10 pun juga nggak apa-apa. Cuman ya maksud saya itu pemborosan dan layarnya jadi sempit. Jadi saya buang aja si osilatornya. Tapi bisa dipakai pakai osilator tuh bisa. Kalau review begini, ada pertanyaan, kalau review begini baiknya pakai chart daily atau hourly? Jawaban saya adalah daily, karena itu adalah sumber yang paling gampang untuk didapatkan. Jadi Bapak Ibu yang nggak punya langganan data, Bapak Ibu yang nggak punya Mi Broker, bisa pakai Trading View. Kalau pakai Trading View mungkin datanya delay, mau pakai intraday juga nggak apa-apa, tapi paling gampang pakai daily. Mungkin di sebaran, di luaran juga ada banyak sebar data yang data market tapi yang daily, ya itu bisa dipakai. Terus bedanya stokastik yang D sama yang K apa? Stokastik yang saya lupa. Salah satunya itu ada yang fast. Saya lupa, mungkin yang K yang fast. Tapi intinya adalah yang fast itu sebenarnya MA sekian dari yang slow, itu aja sih. Karena ada misalkan ada periode 533 gitu. Ya, di sekuritas bisa real time. Jadi beberapa sekuritas itu aplikasinya punya fitur chart, jadi itu juga bisa dipakai. Jadi untuk teman-teman yang masih baru belajar belajar saham, apalagi di zaman sekarang, zaman pandemi ini, mungkin beberapa ada yang mencari alternatif untuk make money, salah satunya di saham. Kita bisa make money lewat market, lewat trading. Jadi saya berusaha untuk ngajarin teman-teman yang baru belajar bagaimana caranya membaca chart, membaca grafik menggunakan indikator yang simple, yang sederhana. Oke, kita lanjutkan. Dengan menggunakan siapa namanya ini, Bollinger Band, EMA 50 dan MACD, kita bisa pakai untuk trading sehari-hari. Nah, sekarang untuk buy dan sell. Bagaimana caranya? Kita butuh bantuan, eh, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang tahu open high low close, jadi dalam satu hari itu kan ada 4 informasi yang kita bisa dapatkan. Harga open pembukaan jam 9, harga close penutupan jam 15.15, dan harga high, harga low itu adalah harga tertinggi dan terendah selama satu hari. Dan dari situ kita bisa pakai harga low-nya untuk buy on weakness. Nah, gimana caranya pakai harga low-nya? Kita bisa pakai moving average tapi diplot ke low-nya. Contoh, misalkan kita bisa pakai MA biasa aja, wis. Periodenya nggak usah jauh-jauh, 3 hari misalkan. Tapi price field-nya diganti ke low. Price field-nya diganti ke low. Jadi kita berusaha mencari harga rata-rata di 3 hari terakhir. Harga rata-rata terendah 3 hari terakhir.
Nah, gitu ceritanya. Jadi kita pakai low, terus kita periodenya kita kecilin ke 3 atau 2 nggak apa-apa sih ya, tapi itu kalau 2 itu nanti jadi zigzag sekali. Saya biasanya agak 3 mungkin 4 mungkin 5 itu kan, eee, apa namanya, agak smooth ya. Mau 3 atau 4 bolehlah, nggak apa-apa. Tadi berapa ya? Oh 4, sekarang ganti 3 aja wis. 3, oke. Nah, kita pakai 3. Kalau cek satu-satu kan banyak, Pak. Nah, ini pertanyaan pertanyaan mahalnya tuh di sini. Kalau cek satu-satu banyak, bisa nggak kita cari yang statusnya bullish? Jawabannya bisa, tapi harus pakai AMI Broker. Nanti saya ceritain ya. Panjang waktunya. Ini aja udah 30 menit jalan, nggak terasa waktunya. Oke, baiklah. Di sini ada 69 peserta, dikurangi 1 saya berarti 68. Di atas 50. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya bercuap-cuap di hari Sabtu yang indah ini. Baik, kita bisa pakai low-nya. Di sini kita butuh low-nya itu tujuannya untuk buy on weakness. Karena kita ngejar tren yang bullish, jadi kita fokus ke saham yang harganya itu ada di atas Bollinger Band yang middle dan di atas moving average yang 50 ini, yang warna ungu ini. Mau 50, mau 60 nggak apa-apa. 60 60 itu berarti ya itu agak bawah dikit ya. Tapi karena saya cuman bulanan sih ya, maksudnya bulanan tuh dalam artian saya trading itu paling beli misalkan beli Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Kamis dijual, habis itu cari saham yang lain, habis itu Jumatnya beli lagi, habis itu cuman kayak gitu tok. Jadi ya time frame-nya si moving average ini nggak usah gede-gede nggak apa-apa, 30 aja nggak apa-apa. Orang si middle-nya itu sebenarnya cuman 20 kok kurang lebih. Ya 20 lah, orang Bollinger aja 20, middle-nya juga pasti 20. Jadi kasih aja 30, 40, 50 sama aja lah. Nah, oke. Sekarang Bapak Ibu yang baru masuk 30 menit, nggak apa-apa nanti kalau misalkan ketinggalan 30 menit bisa nonton di YouTube-nya ya. Oke. Sekarang kita cari barang, kita cari saham yang harganya itu ada di atas middle Bollinger dan harganya itu ada di atas moving average-nya. Karena kita cari yang bullish dan momen untuk eksekusi ada di histogram. Jadi ketika histogramnya itu dari perpindahan dari negatif ke positif. Ini kalau dikasih warna sih kebetulan saya kasih warnanya oranye ya. Mau dikasih warna merah tapi ntar kok ya nyampur sama warna merah si MACD-nya. Jadi saya kasih warna oranye. Kenapa pakai moving average, exponential moving average? Jawabannya karena eh jawabannya karena apa ya? Karena eksponensial itu adalah saya lupa. Kenapa ya waktu itu ya? Sebenarnya sih diganti simple pun nggak apa-apa ya. Kayak misalkan ini mana simpelnya? Ini SMA. Nah ini. Kalau misalkan diganti simple pun ya nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang saya suka agak aneh aja. Kalau kalau simple nanti sama kayak yang lain ya. Enggak sih. Nah, makanya kenapa pakai exponential moving average ya? Biar beda aja sih. Gitu jawabannya. Kenapa sih Bapak harus menanyakan itu ke saya? Enggak sih. Bukan masalah lebih responsif atau gimana, cuman biar lebih beda aja. Mau mau pakai simple moving average juga nggak apa-apa. Begitu maksudnya. Oke. Tadi sampai mana? Oke. Eksekusinya itu ada di histogramnya. Jadi perubahan dia histogramnya itu dari negatif ke positif itu adalah mungkin Bapak Ibu bilang, "Alah bilang aja golden cross." Iya sih memang, maksudnya gitu. Cuman biar biar ada kalau ngeliatin golden cross itu kadang suka mepet-mepet gitu kan. Tapi kalau ini kan lihatnya enak. Enak dalam artian gini, saya biasanya histogramnya itu ditampilkan ke mana? Bentar. Histogramnya itu ditampilkan di title. Mana ya? Saya bikin kodenya sendiri, lupa sendiri. Oh ini style no title-nya dibuang semua. Oke. Style no title buang. Style no title buang. Udah muncul belum? Oh muncul. Nah sip. Nah ini kan
MACD histogramnya -1. Nah, sebelahnya ini kan jadi MACD histogramnya kenapa 0 ya? Ini gimana sih? MACD indikator. Indikator MACD mana? Oke. Edit. Ah, pusing. Udah tambahin aja. Ini buang. Oke. Nah, ini kan jadi kadang kalau yang defaultnya itu kan ini malah nggak ada lagi nih. Histogramnya itu style no title. Mana sih style no title-nya? Style no label. Kok nggak ada? Oh ini ya ampun, style no title-nya taruh di sini. Dah, sip. Nah ini. Ini kan ceritanya kan minus 1. Terus kemudian habis itu plus 2. Nah kalau dari angka kan bisa kelihatan nih. Ini -1, ini +2, -1 +2. Berarti kan di situ ada golden cross. Eksekusinya itu di situ. Jadi ada yang bilang mungkin si MACD itu lagging atau gimana gitu ya. Oke. Terus jadi kita pertama cari posisi ketika dia itu harganya di atas. Posisi ketika harganya di atas middle Bollinger, kemudian habis itu di atas si siapa namanya? Moving average, dan kita cari si MACD-nya yang di atas 0, histogramnya juga dari negatif pindah ke positif. Nah, itu boleh dieksekusi. Nah, karena biasanya pada saat perubahan tren itu terjadi pada saat dari sideways ke bullish, itu kan perubahan tren kan dari sideways ke bullish, kalau enggak dari bearish ke bullish gitu kan. Kalau pas lagi dari sideways ke bullish itu biasanya Bollingernya sempit. Nah, Bollingernya sempit. Kita pasang posisi cut loss karena ada kemungkinan jadi sideways. Kita pasang posisi cut loss itu kalau harganya turunnya ke berapa? Minimal turunnya ke bawah middle Bollingernya. Kalau misalkan sampai harganya turun lagi ke bawah si middle Bollinger, ada kemungkinan trennya nggak jadi bullish, berubah jadi, maksudnya gini, kita kan ngincernya kan harga naik kan berarti kan tren bullish. Tren bullish itu kan bisa berasal dari yang tadinya bearish atau yang tadinya sideways. Kalau misalkan kita udah eksekusi, terus kemudian ternyata harganya nggak naik, karena khawatirnya dia jadi bearish atau jadi sideways, kita pasang proteksinya itu di middle Bollinger. Itu ceritanya. Jadi kalau misalkan ternyata sampai dia itu turun lagi ke bawah middle Bollinger, udah berarti itu kemungkinan sideways dan kita bisa lupakan. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Dan ciri-ciri berikutnya lagi kalau lagi sideways ya, si MACD-nya itu deket-deket sama 0. Deket-deket sama 0 itu kayak berapa ya? Mungkin di bawah 10, di bawah 20. Beda saham beda itu. Beda saham beda MACD angkanya. Ini aja waktu pas lagi breeze di bulan Januari Februari 2020 itu harganya mepet-mepet MACD-nya mepet-mepet 0. Oke. Yang basic aja Om Ben. Jangan yang ribet deh. Ini basic masalahnya. Saya berusaha menyampaikan yang basic. Bollinger Band, MACD, moving average, terus habis itu tambahin satu lagi moving average di low-nya. Itu tujuannya untuk buy and weakness. Itu kan tadi kan ceritanya kan waktu pertama kali eksekusi ketika dia itu MACD-nya di atas 0, harganya juga di atas middle Bollinger Band,
Terus habis itu kita cari yang golden cross, tapi kalau kesulitan lihat golden cross, lihatlah histogramnya. Kalau histogramnya dari negatif ke positif itu berarti golden cross. Itu adalah eksekusi belinya. Dan kemudian, Om setelah golden cross apakah pasti naik? Karena nggak pasti naik, makanya itu tadi saya bilang proteksinya ada di middle Bollinger. Jadi kalau misalkan harganya turun lagi, buang. Karena tujuan kita itu ketika kita beli itu barang harus naik. Kalau misalkan barangnya nggak naik ya kita eh, apa namanya menjaga modal. Jadi jangan ya cut your loss short gitu ceritanya. Ini tadi apa ya bunyi ya? Nggak tahu saya. Kita lanjutkan ya. Nah, itu kan kalau yang pertama beli dan itu dalam kondisi yang perfect ya. Perfectnya bukan main ceritanya kayak gitu ya. Kemudian bagaimana caranya kita nangkep barang, tapi ketika trennya itu bullish, jadi posisi harganya itu di area atas Bollinger, kemudian histogramnya juga positif, MACD-nya juga positif gitu kan, tapi kita nggak mau kejebak beli di puncak. Jawabannya adalah gunakanlah si moving average periode pendek, tapi plotnya ke low. Jadi ini kan MA1 low 3 ini maksudnya ini MA yang biru ini. Itu simple moving average periode 3 tapi plottingnya ke low. Jadi kalau misalkan kita mau ngantri, ngantrilah di low-nya. Ngantrilah di low. Habis itu mau cuan, jadi gini, kadang ya ada orang yang ini kan ngantri di low, besoknya itu aja udah naik sampai ini katakanlah ini 1.500. Padahal di sini ngantrinya di 12.40, 12.50. 12.40, 12.50 kalau ini naiknya sampai ke 1.500, berarti kan udah untung Rp250. Ada yang udah dijual? Ada, udah dijual boleh. Tapi kalau misalkan mau disimpan pun tetap si siapa namanya? Proteksinya harus ada. Jadi biasanya saya itu geser si harga belinya itu jadi gini. Ini kan tadi kan si moving average 5 lagi, 3 yang diplot ke low itu kan jadi buy and weakness, ya kan? Nah, kalau misalkan mau dipasangi proteksi, saya biasanya gini. Ini MA-nya jadi misalkan MA buy on weakness. BOW aja lah ya, BOW. Oke. Param field-nya kita kasih ke low aja. Jadi di sini kita edit sedikit. Kita kasih ke low, kemudian periodenya 3. Nah, kita kasih warnanya biru aja, color biru. Kemudian ini kita jadiin buat CL. Biasanya itu CL-nya itu bisa pakai 5% atau 3% gitu kan. Nah, ini saya kasih ini aja lah. BOW-nya pakai MA 3. Terus BOW kalikan 3%. 100% kurangi 3, 97% aja wis. Nah, kok error? Duduk. Gak bisa persen. Nah, kok error lagi? Apa sih ini? Kolor biru. Ya ampun, kolor biru, kolor blue. Astaga, bikin malu aja. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Nah, sip. Oke. Nah, di sini kan ada 3%-nya ya. Jadi 3% ini adalah ceritanya proteksinya. Jadi apa sampesnya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau buang barang, mau simpen barang. Ketika harganya breakdown ke bawah si biru ini, si cut loss 3% ini, itu buang. Mau 3%, mau 5% bisa diatur. Ini kan 3 ya, 3.
Kalau 5% berarti 95. Oke, nah ini cut loss kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, buyback. Buybacknya bagaimana? Buybacknya itu adalah ketika kita, jadi gini, ketika beli cut loss, beli terus habis itu cut loss, itu kan didasari dengan pemikiran bahwa ketika saya cut loss itu berarti trennya harusnya bearish, harusnya turun. Tapi kalau misalkan ternyata nggak turun, kita bisa buyback lagi kalau harganya dia bisa breakout lagi ke atas si warna abu-abu. Abu-abu. Warnanya kita ganti aja lah, jangan abu-abu ya ampun. Kita ganti, ini kenapa ada periodnya ya? Bentar. Oh ini period bisa dibuang. Oke, blue. Ini tadi perasaan udah ganti biru, kenapa jadi, belum di save. Bollingernya malah ganti lagi. Kita ganti aja di AFL langsung. Bollingernya 20. Oke. Terus ininya moving average-nya ganti 50. Oke. Terus warnanya ganti violet biar ekstrim biar kontras. Oke, nah sekarang biru yang kedua kita ganti apa ya warnanya? Hijau. Warnanya hijau itu green. Oke, green. Nah, sip. Jadi ketika dia harganya close ke bawah si garis hijau itu cut loss oke. Tapi ketika dia kembali cross ke atas si birunya, mau beli nggak apa-apa. Habis itu karena harganya masih di atas, ini tadi belum diganti tebel ya. Kita ganti dengan tebel aja lah biar gampang dilihat. Style tick mana? Style tick. Oke. Jadi karena si garis tebelnya ini harga masih di atas si garis tebelnya ini, garis moving average ini. 80 orang masuk. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Jadi karena harganya masih berada di atas area Bollinger Band yang tengah, Bollinger Band middle, kemudian harganya juga masih di atas moving average yang 50 yang gede ini, periode besar, dan kemudian harganya balik lagi ke atas si moving average 3, mana 3? Ya itulah. Moving average-nya tadi berapa ya? 3 ya? Moving average ya 3. Moving average 3 yang diplotkan ke low yang warna biru ini. Nah, udah. Inilah yang jadi menjaga harga. Ini salah satu trik untuk menjaga harga. Habis itu disimpan. Simpan aja. Simpan aja sampai sekarang. Bagaimana? Sudah mencerahkan atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita ulangi ya. Buyback itu seperti average harga kita ya, jadi naik ya Pak. Oke. Buyback itu kayak misalkan kita merasa bahwa, diulangi lagi ya tadi ceritanya. Ketika kita beli, kemudian kita terpaksa cut loss, itu didasari dengan pikiran bahwa cut loss itu harusnya menyelamatkan kita dari tren bearish. Tapi jika ternyata trennya nggak bearish, dia malah berubah balik lagi naik, kita bisa manfaatkan momen buyback ketika harganya breakout ke atas si garis si biru ini. Biru ini kan tadi moving MA3 yang diplotin ke low itu. Nah, kenapa saya pakai MA3 dan kenapa pakainya low? Nah, jawabannya gini. Kenapa pakai MA3? Jawabannya adalah
Karena tujuannya adalah ngincer harganya yang naik. Jadi trennya bullish. Tren bullish itu adalah higher high dan higher low. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu, kenapa Ibu ada yang nanya VWAP sih? Kan saya nggak ngomong VWAP. Karena tadi sampai mana saya ceritanya? Oh ya, karena kita ngincernya bullish, bullish itu higher high, higher low. Jadi asumsikan yang namanya si moving average 3 dengan low itu harusnya sih dia nggak nyenggol. Harusnya sih dia nggak nyenggol. Kalau misalkan gini, atau nggak pakai 3 atau mungkin pakainya 4 atau pakainya 5 itu boleh. Karena tujuannya itu saya mau berusaha mencari tren yang naiknya kenceng gitu. Jadi saya berusaha nyari yang naiknya kencang. Jadi dengan naiknya kencang itu, si birunya atau moving average 5-nya itu harusnya jarang kesenggol. Si birunya jarang kesenggol apalagi si hijaunya. Kalau hijaunya kesenggol ya berarti itu jual. Kalau misalkan harganya balik lagi ke atas ya itu berarti harusnya buyback gitu. Nah, yang kejadian di BRIS pada bulan September 2020 ini ketika harganya itu sudah di bawah Bollinger Band yang middle. Jadi ceritanya udah beda lagi, itu bukan berarti harus dibeli lagi. Jadi gitu ya. Udah Bapak Ibu udah nangkep kesimpulannya apa ya selama hampir 51 menit ini ya. VWAP itu apa ya Pak? Maksudnya VWAP itu adalah bahasa Inggrisnya itu singkatan dari apa sih ya? Saya lupa. Tapi yang jelas itu harga rata-rata, harga market rata-rata. VWAP itu harga market rata-rata. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, mari kita ceritakan lagi kesimpulannya dari pagi. Pertama, kita menggunakan Bollinger Band periode 20. Kemudian kita bikin chart baru aja gimana? New blank chart. Pertama kita tambahkan dulu price-nya dulu. Jadi kita tambahkan price weighted average price. Iya, VWAP itu variable V-nya apa gitu. Nah, kita tambahkan dulu price, kemudian mau pakai saham apa ya? Saham sembarang dulu, Telkom lah. Kita masukkan dulu price-nya, kemudian kita masukkan dulu Bollinger Band-nya. Bisa pakai Bollinger Band, ini di Ami Broker ini ada yang Bollinger Band yang pakai area, ada yang nggak pakai area. Boleh pakai yang ada areanya, karena biar ada warnanya. Oh iya, V-nya itu volume. Terima kasih Bapak yang sudah membantu menjawabkan. Begitulah saya, jadi saya kurang hafal sama istilah, tapi tahu. Tapi ya nggak hafal aja. Karena sejak saya kuliah di fisika, saya menyadari bahwa rumus itu sebenarnya nggak penting. Yang penting itu adalah konsep. Jadi Bapak Ibu memahami konsep dengan sendirinya, ini bukan Bapak Ibu ya. Jadi misalkan untuk saran saya untuk adik-adik yang masih SMA yang belajar fisika kesulitan. Jadi saya merasa sejak saya kuliah di fisika selama hampir 7 tahun, jadi saya menganggap bahwa yang namanya konsep, yang namanya rumus itu nggak penting. Rumus itu nggak penting, yang penting itu konsep. Jadi dengan tahu konsepnya kita akan tahu rumusnya. Jadi sekedar cerita, saya itu lulus kuliah itu lulus skripsi itu cuman pakai rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Jadi waktu itu saya skripsinya itu tentang lensa. Lensa itu ada yang bayangan mungkin waktu zaman SD itu bayangan terbalik diperbesar gitu kayak gitu-gitulah. Nah itu loh buat skripsi saya. Aduh. Oke, kita lanjutkan ya. Kita tadi sudah nambahkan price, sekarang kita nambahkan Bollinger Band, kemudian Bollinger Band-nya kita edit, kita adjust, periodenya jadi 20. Kenapa jadi 20? Karena 1 bulan itu 20 hari. Kalau 1 bulan 15 hari ya saya jadiin 15. Kebetulan 1 bulan itu 20 hari, jadi asumsikannya saya jadiin periode 20. Nah, kalau misalkan di Ami Brokers by default itu nggak ada middle-nya. Jadi middle-nya itu harus diedit sendiri. Jadi kita pakai klik kanan edit formula. Di sini di bagian section-nya bagian Bollinger Band, di sini ada plot BBT, BBB. Ini kita bisa copy aja, kemudian oh ya, selain prinsip yang tadi, konsep, yang penting konsep. Nah, prinsip kedua adalah
Yang penting nyontek. Jadi selama kuliah saya waktu ujian itu hampir nggak pernah belajar tapi nyontek aja. Itu sebenarnya nggak boleh ditiru sih ya. Cuman itu adalah salah satu cara saya bertahan hidup di fisika. Oke, kita lanjutkan aja. BBB ditambah BBT dalam kurung bagi 2. Oke, sip. Kita save. Kita jadikan ini BB mid. BB mid. Nah, kita save. Jadi dengan begini ada middle-nya. Jadi ada garis middle-nya. Tuh. Terus kemudian kita perlu ada moving average. Kita tambahkan dari bagian average. Di sini ada paket ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tadi sampai ke moving average. Kita butuh bantuan moving average. Kita pakai moving average yang periodenya agak panjang. 50 atau 60 bolehlah, sebulan 2 bulan oke lah, nggak apa-apa. Kita asumsikan. Oh, 3%, ada pertanyaan. 3% untuk patokan stop loss itu setara berapa MA? MA3 dikurangi 3%. Tadi Pak, MA5 itu saya kalikan 95%, 97%, jadi tak turunin berapaan persen gitu. Oke, apa tadi ya? Periodnya saya ganti 50 atau 60 boleh nggak apa-apa. Oke, kita ganti jadi warnanya ungu biar kelihatan kontras. Terus kemudian kita tebelin. Tik, oke. Tanggal 9 Telkomnya 3680. Oh, 37 naik. Wih. Oke, kita lanjutkan. Apa namanya tadi ya? Kita butuh bantuan si MACD. Nah, MACD-nya ini bisa diedit juga. Jadi mungkin saya nggak suka sih ya si histogramnya itu tipis-tipis, ini kurus-kurus, saya sukanya yang tebel-tebel. Nah, ini kurang tebel sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Tapi biasanya saya pakai, berhubung saya pernah bikin AFL, jadi saya pakai ini aja. Ini hasil ngetik-ngetik sendiri. Oke. Kita butuh MACD, MACD-nya standar aja 1226. Makin banyak cerita nanti bingung jawab, wis gak apa-apa. Kita butuh MACD standar aja 1226, kemudian kita di sini bisa pakai histogramnya. Balik sekarang kita ceritakan. Bollinger Band itu kalau misalkan dia menyempit, area bandnya menyempit berarti dia cenderung sideways. Dan karena kita mencari yang bullish, berarti kita harus cari saham yang candlenya itu ada di atas middle Bollinger. Dan harganya juga di atas moving average 50 atau 60 ini ya. Jadi kalau misalkan ini kan Telkom waktu periode kapan ini? Juli, Agustus, September, Oktober ini kan masih di bawah MA 60-nya kan. Ya itu biarin aja lah, nggak usah diperhatikan. Tapi begitu dia itu di atas middle Bollinger dan harganya juga di atas si moving average 50 atau 60, histogramnya di atas 0, MACD-nya juga pas di atas 0 gitu kan. Nah itu bisa dibeli. Belinya di berapa? Nah kadang ada pertanyaan, mau ngantri harganya udah naik nih, mau ngantri tapi ngantrinya di berapa? Saya kasih bantuan moving average. Moving average-nya itu dikasih periode kecil aja, periode 3 itu boleh. Tapi price field-nya diubah ke low. Semacam itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau ngantri, misalkan ini kan pas waktu Telkom di bulan November itu kan, wah MACD-nya udah bagus di atas 0. Histogramnya udah bagus di atas 0. Harga juga udah di atas middle Bollinger, di atas MA50. Nah, pertanyaannya saya belum punya barang, saya harus ngantri di berapa? Nah, jawabannya simple. Moving average 3. Pasang aja di low. Nah, ini waktu di tanggal 13 bulan 11, di situ low-nya ada di 2950. Ini 2950, ini moving average-nya di 2947, 2950 juga lah ya, dipepetin ke ticknya di fraksinya gitu. Jadi disitulah ngantrinya. Dapat nggak dapat syukur alhamdulillah. Kalau misalkan nggak dapat ya udah.
Mau hajar kanan juga nggak apa-apa. Tapi minimal saya bantuin kayak gitu ceritanya. Bapak Ibu ada yang bingung mau ngantri di harga berapa, saya bantuin. Pakailah moving average periode pendek, tapi di plot ke low. Terus kemudian cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya itu bisa pakai tadi moving average juga. Nah, moving average buat cut loss ya. Buat cut loss itu pakai moving average. Moving average-nya itu ke low, kemudian periodenya 3 aja nggak apa-apa. Tapi cut loss-nya mau berapa persen? 3, 5, misalkan 5%, misalkan berarti kalikan 95%, kayak gitu. Udah tinggal gini aja. Plot cut loss. Kasih warna biru. Stylenya garis biasa aja. Emang yang tadi juga warnanya biru ya. Kalau gitu kasih warnanya gantilah. Jangan biru lah, merah aja lah. Nah, wis. Oke. Nah, cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya di merah. Wih, sampai sekarang nggak kena cut loss. Oke, begitu ceritanya. Jam 10. Wah, 1 jam cukup ya. Mungkin karena saya terlalu cepat menjelaskannya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan kalau ada misalkan ada pertanyaan boleh bertanya. Kita waktunya sampai jam 11. Lumayan 1 jam terakhir ini buat bertanya jawab. Kalau misalkan belum ada yang masih belum jelas atau gimana gitu kan. WG, misalkan WG ini. Oke, posisi apa namanya? Posisi harga ada di atas Bollinger Band, kemudian posisi harganya juga di atas moving average 50 dan kemudian apa ini namanya? Histogramnya si MACD di atas 0, MACD di atas 0, oke bagus, harganya lagi uptrend. Bapak Ibu kemudian bingung, kemudian saya harus beli di harga berapa gitu kan. Nah, pakailah si moving average pendek di low. Oke, mau tanya, kalau udah punya barang, kapan saat yang tepat untuk nambah lot? Nah, saat yang tepat untuk nambah lot, ini ya, ini saya ceritain gini ya. Oke, kita masih punya, katakanlah kita perfect beli WG itu katakanlah di harga 109, di bawah 200 lah misalkan. Kemudian di bawah 200 ini ya, ini 200-nya saya kasih tanda. Oke, asumsikan kita punya barang itu di harga bawah 200. Kita mau average-nya itu kapan? Jawabannya sederhana, pakailah cara yang sama dengan cara saat membeli. Jadi kalau misalkan belinya pakai si moving average 3 atau ini 3 ya? Ya, moving average 3 yang diplot ke low, ya ini. Nah ini average-nya. Dapat average sekali. Terus habis itu ini ada naik lagi nih harganya nyenggol si moving average-nya yang low, average lagi boleh, nggak apa-apa. Habis itu Kak, sell-nya di mana? Nah, begitu dia close ke bawah middle Bollinger, nah itu close buang aja. Itu ceritanya begitu. Ada pertanyaan, Om kalau strategi buy if breakout dengan menggunakan indikator MA low, maka di angka berapa Om yang lebih aman? Di angka berapa? Di angka berapa? Apanya? 1 tick atau 2 tick di atas si birunya itu. Mepet biru, ngepas di biru ya boleh. Nunggu di garis biru. Mending nunggu di garis biru. Mending buy on weakness saja sekalian. Gitu. Menanggapi PSBB Jawa Bali mulai besok, mati jawabannya apa ini, pertanyaan susah sekali. Jawabannya enggak masalah Pak, PSBB itu enggak apa ya namanya ya. Saya percaya namanya market itu sudah mewakili emosi, salah. Harga itu sudah mewakili emosi market. Nah, jadi saya fokus ke harganya. Selama saya lihat kayak misalkan si Indosat misalkan. Indosat harganya kan kemarin naik ya. Tutupannya sebelum suspend. Suspend kan ya? Seingat saya sih suspend tuh. Oh iya suspend. Si siapa namanya Indosat ini kan harganya masih naik gitu kan. Wah, berarti masih bagus. Gitu aja. Simple itu. Jadi kalau misalkan
mau ada PSBB, ada apa itu harusnya sih semua tercermin di market, di harga pasarnya. Oke, apakah emiten APIC bisa untuk swing? Oh, itu beda cerita, Pak. Pak apa Bu ini? Ya, Bapak. Gini, kalau misalkan APIC atau mungkin apa ya, saham-saham apa, saya tuh lihat volumenya juga. Jadi kalau misalkan ini marketnya lagi tutup, Bitofre nggak muncul. APIC volumenya kecil gitu kan, wah mending nggak usah lah. Ada volumenya nggak ini? Wah ini volumenya kecil-kecil ini loh. Kadang rame, kadang sepi, seringnya sepi. Wah ini sepi nih, wah ini mendingan nggak usah. Saya nggak berani Pak, nggak berani. Tapi kalau Bapak bisa sih nggak apa-apa. Gitu, maksudnya saya nggak berani aja. Oke, eh, pertanyaan berikutnya, belinya nunggu di garis biru. Tapi kalau ternyata nyampe ke merah, close dulu. Nah ini. Kita pertama milih sahamnya dulu ya. Milih sahamnya itu misalkan Semen Gresik wis. Nah, milih sahamnya itu yang harganya di atas Bollinger Band. Itu satu. Di atas Bollinger Band yang tengah maksudnya. Yang kedua, harganya itu ada di atas moving average yang panjang ini. Tapi yang nggak usah panjang-panjang banget, nggak usah sampai 100, 200 itu nggak usah. Kasih aja 50 itu kan. Kalau Bollinger Band-nya 20 kan berarti ya paling nggak 40, 50, 60 itu nggak apa-apa. Jadi harganya itu di atas si moving average yang agak panjang itu. Kemudian MACD-nya kita cari yang di atas nol. Itu aja. Jadi nggak perlu yang ini kan kayak misalkan si SMGR waktu periode Oktober itu kan MACD di bawah nol. Udah kita biarkan aja. Kita tunggu aja sampai atau kita cari aja yang MACD-nya di atas nol. Nah, kemudian apa namanya belinya di mana, belinya di harga berapa, ngikutin yang garis biru. Ngikutin yang garis biru ini moving average 3, dipasangnya diplotkannya ke low, kemudian kita bisa ngantri di situ. Nah, asumsikan ini di sini itu moving average-nya ini 10.800, kemudian ini low-nya 10.775, berarti dapat barang lah ya. Dapat barang di harga 10.800. Wah, habis itu sell-nya di mana? Sell-nya ketika harganya close atau breakdown ke bawah si middle Bollinger-nya. Itu. Kalau misalnya kena cut loss ya wis pasrah. Contoh-contoh. Contoh kayak yang di sini nih. Nah, ini. Ini Semen Gresik yang periode Agustus ini. Ini dapat barang katakanlah di middle di garis biru ini sekitar 10.325, kemudian kena cut loss di sini. Udah habis itu udah cut loss biarin aja. Maksudnya buang-buang. Tapi habis itu kan kita minimal selamat dan di kehidupan berikutnya maksudnya di swing berikutnya kita bisa dapat cuannya di Semen Gresik juga yang periode ini. Nah, kayak gitu maksudnya. Begitu ya, Bapak. Oh ya, maksudnya gini, Bollinger Band yang middle, sell-nya di kapan, itu kalau harganya close di bawah si middle Bollinger. Kalau close, jadi kalau cuman buntutnya doang ya nggak apa-apa. Cuek aja nunggu close aja. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan tentang strategi buy break di rekomendasi CUC. Wah, itu ceritanya lain lagi itu, Pak. Oke, beda dengan yang ini, metode yang hari ini ceritanya gini, karena banyak sahamnya lagi uptrend dan beberapa Bapak Ibu ada yang kepengennya buy on weakness dan mereka bertanya bagaimana caranya buy on weakness yang nyaman gitu kan. Nah, saya memberikan alternatif berupa buy on weakness yang nyaman dalam bentuk yang seperti ini, kurang lebih kayak gitu maksudnya. Oke, Pak misal harga open 100 dan sebelum buka pasar kita pasang 110. Pertanyaan jawabannya adalah di reject, Pak. Harga open 100. Terus kita beli 100 sebelum buka pasar kita beli di 110. Ya dapatnya di harga 100. Cuman kalau misalkan lewat 10 tik aja, misalkan open di 99 itu kan. Jawabannya malah di reject bursa. Jadi jangan kejauhan pasang belinya. Contoh saya beli PSAB. Aduh Bapak Ibu beli PSAB 296. Kita buka PSAB. 296 itu ada di atas. Jauh sekali Pak, ya Allah Pak. Belinya di 296. Oh, pakainya yang ini berarti Bapak ini. Kita buka dulu ya. Jos. Nah, ini berarti di sini.
Jadi pada saat beli di kita ceritakan ya. Jadi pada saat beli di 296 itu adalah dengan sinyal di tanggal 21 bulan 12. Nah, kemudian eksekusinya itu pada saat tanggal 28 dia breakout 296, beli di 298 lah katakanlah. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya itu di open. Opennya itu open yang candle yang ini, yang apa namanya tanggal 28. Ini opennya di 264. Nah, jadi kalau misalkan ternyata harganya turun ke bawah 264, buang. Itu ceritanya untuk yang apa namanya market pada saat di bulan Desember dia itu larinya kenceng, mungkin ada yang ketinggalan atau gimana, tapi pengen beli dan nggak pengen deg-degan kalau harganya turun. Nah, saya bilang cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di open, tapi harus yang sahamnya lagi lari. Kalau nggak lari, jangan dibeli. Nah, kebetulan si PSAB ini opennya di 264, jadi cut loss-nya di situ. Pertanyaannya, kenapa rekomendasinya selalu buy break? Bukan BOS, BOS itu apa ya? Buy on support. Oh, buy on weakness maksudnya. Kenapa nggak buy on weakness? Jawabannya itu karena kita nyari yang marketnya lagi lari. Jadi kalau misalkan nggak lari, nggak dibeli. Pertanyaan berikutnya, kalau itik, waduh itik, aduh Pak itik, itik, itiknya itu sideways. Nah ini, itik susah kali. Volumenya buang aja lah. Itiknya beris, harganya di bawah middle Bollinger, susah. Jangan 2 garis biru, aduh kok jangan. Harusnya kan berterima kasih kalau 2 garis biru. Beli saat breakout tuh sering kali harganya di pucuk. Ya, ada kemungkinan harganya di pucuk. Makanya itu kenapa saya bilang cut loss-nya di open. Karena khawatirnya pas beli itu harganya di pucuk. Gitu. Mengapa base nggak gerak? Jangan tanya saya. Base-nya bukan nggak gerak, tapi dia mungkin sideways ya. Tapi ini posisi harganya sih udah di bawah Bollinger Band ya. Jadi saya nggak terlalu suka ini kayak gini. Dengan setup seperti ini saya nggak terlalu suka. Saya lebih suka itu ketika nanti dia itu MACD-nya di atas 0 gitu kan. Kayak yang gini nih. Nah, ini kan MACD di atas 0. Tinggal nunggu golden cross saja, histogramnya dari negatif pindah ke positif. Nah, itu bisa dibeli. Belinya di mana? Di harga low. Nah, ini kebetulan dapatnya di sini. Habis itu jualnya di mana? Nah, ini pas waktu cut loss di sini. Jualnya waktu pas break ke bawah middle Bollinger boleh, jual sell on strength boleh, bebas sih sembarang. Aduh, Unilever turun terus. Nah, ini Unilever, tuh kelihatan ya. Moving average yang panjang, yang periode 60, 50, 60 itu tujuannya buat pembatas ini sih. Paling enggak dalam 2-3 bulan ke belakang itu lagi bearish atau lagi sideways atau lagi bullish gitu maksudnya. Kriteria saham di suspend. Bapak kalau nanya saya tuh saya nanya siapa? Orang saya juga nggak tahu itu kenapa Adi tiba-tiba disuspend, Indosat tiba-tiba disuspend. Cara mendeteksi bandar gimana? Udah nggak usah dideteksi, lihat harganya aja. Kalau harganya naik, itu yang kita cari. MA merah tadi fungsinya untuk apa? Yang merah ini ya? Yang merah ini untuk cut loss. Kalau yang ungu-ungu ini untuk, salah. Yang merah ini untuk cut loss, yang ungu ini untuk melihat trennya. Di atas si ungu ini oke, bisa dipertimbangkan gitu kan. Yang merah ini untuk cut loss. Tapi pada saat trennya naik ya, maksudnya gini, kalau misalkan lagi downtrend, Bapak Ibu beli di biru, sampai kapanpun nggak bakal kena ini merahnya. Orang tujuannya buat cut loss kok. Tujuannya ketika trennya lagi uptrend, lagi naik gitu kan. Dan ternyata langsung ambruk besoknya. Nah itu merahnya ini sebagai proteksi. Tapi kalau misalkan keduluan sama si siapa namanya, middle Bollinger Band, jadi harganya break ke bawah middle Bollinger Band, ya udah itu dijual dulu gitu. Karena tujuannya itu untuk nyari yang saham yang lagi jalan.
Coba ini INTP. Nah, aduh. Nah, ini kan begini nih. Moving average, MACD di atas nol, histogramnya juga di atas nol gitu kan. Nah, ini harganya naik kan. Tapi kan maksudnya kan mungkin kalau beli langsung nabrak itu kan mungkin deg-degan ya. Nah, saya bantu di mana sih beli buy on weakness yang enak. Nah, pakailah MA pendek tapi diplot ke low. Nah, waktu di tanggal 27 bulan 10 itu kesenggol kan. Nah, dapat barangnya. Ya sudah disimpan, cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya di merah. Cut di merah ini. Nah, kalau misalkan turun ke bawah merah ya cut loss, kalau enggak ya udah. Dan atau kalau ke bawah si middle Bollinger ya buang kayak gitu. Jadi proteksinya ada dua seperti itu. Kalau enggak sih ke bawah si merah ya ke bawah si middle Bollinger. Habis itu udah disimpan boleh, di take profit boleh, di trailing stop boleh, bebas mas. Ya, apa namanya sisanya bebas. Itu maksudnya. Aduh, itu rekomendasi sebelah. Average Indofood. Nah, Indofood ACBP. Indofood ICBP, INDF sama ICBP. INDF. Oh, ini candle terakhir abaikan saja ya. Indofood average-nya kapan? Nanti aja, nanti kalau udah bullish trend-nya. Udah nggak apa-apa, disimpan juga nggak apa-apa. ICBP-nya itu juga sama. Ini masih di bawah Bollinger Band, biarin aja. Di bawah middle Bollinger Band, biarin aja. Di bawah moving average yang 50 itu biarin aja. Kalau mau average-nya kapan? Nanti. Kalau udah dia naik, biarin aja. Simpan aja dulu duitnya. Supaya cepat kelar. Wah, supaya cepat kelar langsung rekomendasi saham buat besok. Gak ada. Buat besok kan hari Minggu. Saya baru bikin tuh Minggu, Pak. Jadi rekomendasinya hari Minggu. Oke, ini saham untuk lari ya. Ya. Record Zoom bisa di-share ke email. Ya. Kok ke email saya kan nggak tahu email Bapak apa. Nanti saya sebar di rumah aja ya. YouTube-nya itu apa? YouTube-nya itu apa ya? Saya juga lupa. YouTube-nya itu mana YouTube? YouTube-nya itu adalah nah ini YouTube-nya bit bit bitly apa bit apalah ya pokoknya bitly lah /cuan community. Nah itu YouTube-nya. Kemudian Pak tolong analisa BRIS. BRIS. Average saya 1.300. Mau nambah posisi. Mau nambah posisi baiknya gimana ya tadi ceritanya tadi. Tungguin aja di garis biru ini. Garis biru ini kan moving average 3. Tapi di plot ke low. Itu kalau mau average-nya pakai itu wis nggak apa-apa. Average mau buy weakness pada saat harganya naik. Pak tanya buy break misal Elsa buy break 400. Elsa mau salah. Pasang bracket order buy lebih dari 400, stop loss. Itu mau ngapain? 400. Oh, buy di atas sama harganya aja sekarang di 424 kok. Bapak belinya buy lebih besar dari 400. Lebih besar dari 400 ya berarti langsung ke trigger. Harusnya belinya triggernya sama dengan 400. Itu bracket yang di mobile itu bisa disetting kayak gitu pakai yang advance. Nanti kita ngobrol di room aja ya kalau bracket-bracketan. Cut loss sebaiknya nunggu closing. Mau nunggu closing? Ya nunggu closing. Nunggu closing kalau di bawah garis merah atau nunggu closing di bawah garis si siapa namanya? Middle Bollinger. Iya benar Middle Bollinger. Untuk trading harian nyopet-nyopet, kalau nyopet itu saya nggak bisa. Saya bisanya trading biasa aja. Nyopetnya itu untung-untungan kok. Orang kayak kemarin aja saya bilang, saya kemarin rekomendasi apa ya? Saya pun lupa. Orang kemarin saya rekomendasi gajah tunggal misalkan break 710 itu aja saya nggak tahu kalau tutupannya bisa 825.
Oke, apalagi? AFL MA pendek boleh di-share. AFL-nya simpel sekali, Bu. AFL-nya cuman kayak gini tok. Malu saya kalau mau di-share. AFL apa ini kayak gitu ntar. AMI Broker itu apa, Pak? Enggak semua akun di JOC dapat AMI Broker. Bukan enggak dapat AMI Broker. AMI Brokernya itu bisa download. Downloadnya itu di www.amibroker.com. Pakai yang versi trial aja nggak apa-apa. Kemudian pasang data feed-nya itu pakai video yang ada di YouTube. Nanti ada juga videonya. Apakah JOC bisa auto order buy dan langsung trailing stop? Enggak. Jawabannya enggak. Dan langsung ya, karena dan langsung. Tapi kalau cuman auto order buy itu bisa, trailing stop bisa gitu. Cara pakai join, wah ada di YouTube Pak. Baiklah jam 10.20 ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang mau bertanya? JSKY. Oh kok bertanya apa? Kirain apa? JSKY ternyata. Kapan live trading? Ngapain live trading orang seharian? Tiap hari aja saya live trading kok Pak. Tiap hari. Itu kan tiap hari kan saya ngasih rekomendasi di room ya itu live trading itu. Seruput kopi merek apa wis? Merek kopi ABC. Jiskai sideways Pak. Dari mana sidewaysnya? Karena si Bollingernya itu cenderung menyempit. Jadi gini, Bollinger yang sempit itu cenderung sideways. Kalau misalkan nggak percaya, lihatlah si osilator. Mana tadi yang ada osilatornya? Oh, hilang. Itu tambahkan aja wis. Mana osilator? Oh ini osilator. Ah ini. J-Sky. Nah, oke. Sepertinya mata udah mulai terpengaruh ya. Jadi ini kalau saya lagi ngetik AFL ini biasanya saya gedein. Color violet. Black aja Lis. Black style dust. Oke, nah ini kalau misalkan dia cenderung sideways, biasanya itu dia jarang sentuh area overbought dan jarang sentuh area oversold. Ya, nah ini kan terakhir oversold itu kan di sini nih di periode Oktober terakhir dia situ. Nah, terus sampai sekarang walaupun si siapa namanya osilatornya itu sampai bawah lagi, tapi candlenya sampai di sini aja. Nah, itulah yang bisa dibilang sideways. Biasanya kalau sideways itu ada juga yang memanfaatkan untuk take top, beli di area dekat support, resisten, jual di resisten. Cuman itu susah. Jadi karena itu susah, jadi saya nggak sarankan untuk Bapak Ibu atau mungkin teman-teman yang baru belajar gitu, saya nggak menyarankan untuk trading di sideways. Nah, di sideways biasanya malah timing untuk bunuh orang gitu. Jadi mendingan jangan cari yang uptrend aja. Pakai video, janganlah. Saya itu belum mandi loh. Kalau belum mandi pakai video nanti jelek kelihatannya. Mcor. Oke, saya ingat. Jadi gini, ada satu trik ketika ketemu saham yang upper shadow-nya atau mungkin eh, apa sih namanya ini? Candle-nya itu namanya pin bar ya. Ada satu trik ketika kita ketemu candle yang bentuknya seperti ini, pin bar, jarum suntik lah ya, shooting star lah. Nah, itu shooting star. Closing-nya itu ini kan di 189. Nah, saya biasanya pakai trik ini. Saya tunggu sampai ada candle yang close di atas 189.
Kemudian saya pakai low-nya atau kalau di sini kan ada gap. Gap-nya ini bisa jadi support. Jadi saya pakai supportnya itu untuk cut loss 179, ini 189. Jadi kalau close di atas 189 saya beli, kalau enggak close di atas 189 saya enggak beli. Itu salah satu trik untuk trading saham yang candle-nya kayak gitu. Bollinger Band itu ada di setiap chart ya? Maksudnya gimana, Pak? Bollinger Band itu ada di setiap chart di AMI Broker ada. Pak, money management Bapak seperti apa? Sederhana. Kalau misalnya Bapak beli saham, kemudian nggak bisa tidur tenang, berarti belinya kebanyakan. Itu kata senior saya begitu. Jadi salah seorang senior berkata pada saya, kalau misalkan money management yang seperti apa, terus dia bilang, nggak tahu dia serius atau memang beneran, tapi saya rasa sih serius ya. Dia jawabnya gini, kalau misalkan kamu beli saham, terus kamu belinya, setelah beli itu kamu nggak bisa tidur tenang, misalkan kepikiran atau gimana, berarti belinya kebanyakan. Itu katanya begitu. Ya sudah saya ikutin aja. Oke, nikel gimana? Nikel sama zinc ya. NIKL, NIKL itu tadi nih NIKL nih ceritanya. Lihat yang ini, dia turun ke bawah si siapa namanya? Middle Bollinger. Terus kemudian dia besoknya lagi dia naik, ya disitulah buybacknya. Sampai sekarang masih masih cenderung aman di atas middle Bollinger. Tapi yang perlu diwaspadai adalah di sini Bollinger Band-nya itu semakin mengecil. Yang artinya ada kemungkinan dia jadi sideways. Tapi nggak masalah karena kalau misalkan memang belinya itu di 1534 1534 1545. Kalau belinya di 1545 sekarang masih untung. Kalaupun turun ke bawah middle Bollinger juga middle Bollingernya itu ada di 1620. Jadi selnya di bawah 1620. Sesimpel itu sih maksudnya. Saya berusaha menunjukkan bahwa apa yang kita lihat itu bisa jadi simple, tapi bisa jadi yang sebenarnya simple kita bikin rumit gitu maksudnya. Mas, kita tahu akhir sideways dari mana? Nggak ada yang tahu. Kalau saya tahu sih. Tapi gini, bagaimana cara mengidentifikasi trennya itu udah berubah jadi dari sideways berubah jadi bullish misalkan. Sesimpel kalau yang namanya kita lihat moving average, kita lihat si MACD. Kalau MACD-nya itu merahnya dan birunya semakin menjauh atau simpelnya adalah histogramnya semakin membesar, berarti itu trennya semakin menguat. Tren semakin menguat biasanya ditandai dengan harga yang bergerak itu di dekat Bollinger Band yang atas. Jadi kalau Bollinger Band-nya membuka, jadi dari kayak bunga itu ya, jadi kuncup mekar gitu ya. Jadi kalau Bollinger Band-nya mekar, nah itu berarti trennya menguat. Berarti ada kemungkinan sideways-nya berubah jadi bullish. ITMG gimana? Ya itu tadi. NIKL modal 1.700 buang aja sekarang. Jangan, buangnya nanti kalau misalkan harganya ternyata turun ke bawah middle Bollinger. Gitu aja. Kalau misalkan salah beli, nggak usah langsung dibuang. Buangnya itu ngikutin strategi yang sudah kita pelajari. Jadi kalau misalkan kita udah salah, terus kita tahu yang betul bagaimana, ya sudah barang yang tadinya belinya salah, kita selesaikan dengan cara yang benar gitu maksudnya. Oke. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya mengidentifikasi rebound yang sehat? Rebound yang sehat itu bagaimana? Nah, perhatikanlah middle Bollingernya. Perhatikanlah middle Bollingernya. Kalau dia rebound di sekitar middle Bollinger itu sehat. Kalau misalkan dia apa namanya? Reboundnya itu di bawah middle Bollinger, ada kemungkinan dia jadi sideways. Ada kemungkinan. Itu sebabnya kemarin ada rekomendasi si Adaro, ada itu ceritanya buy break karena saya melihat ini dia rebound di moving average-nya MACD masih di atas 0, maksudnya masih di area positif. Jadi ada kemungkinan dia jadi sideways, ya anggap aja ini
supportnya di 1360, resistennya 1600. Dengan range yang sebesar itu sih saya merasa ini ada kemungkinan bisa jadi trading area sih, kayak gitu ceritanya. Intinya ketika saya bikin rekomendasi itu bisa jadi saya menggunakan teknik yang berbeda, jadi belum tentu sama tekniknya. Tapi, saya berusaha mengajarkan Bapak Ibu atau teman-teman yang pengen belajar trading itu salah satu cara yang gimana caranya bisa trading mandiri. Nah, saya memberikan salah satu, ide alternatif bagaimana trading strategi dari si Bollinger Band sama MACD. Siapa tahu minggu depan atau bulan depan saya ketemu, apa namanya, ide trading strategi yang lain ya mungkin bisa dipakai juga. Oke, keras, baja, weton, weton. Nih weton masih bagus, masih uptrend, malah, harganya masih di atas middle Bollinger. Ini cuman kemarin satu sempet turun habis itu naik lagi, buyback. Masih aman, weton. Weton WSBP masih aman. WSBP itu kan harganya apa namanya, candle-nya itu berada di atas Bollinger Band middle, terus kemudian mepet-mepet Bollinger yang atas, aman, uptrend-nya sehat. Uptrend yang sehat Bapak Ibu bingung bagaimana caranya ngebeli, kuatirnya ketinggalan. Buying weakness kuatirnya malah jadi jadi bearish. Salah satu alternatifnya adalah dengan cara beli di warna biru, begitu ya. Nah ini ada pertanyaan kan, Ibu Valentina, WSBP mau buyback di mana? Ini buybacknya itu ngikut yang garis biru aja Bu, daripada pusing. Ntar kalau buy and weakness ngikutin MA5, iya, tapi di plotnya ke low, itu. Weton Imas baja, kok baja sih? Baja itu banyak upper shadow-nya, saya nggak berani nih. Harga diangkat ke atas habis turun lagi. Bandarnya kayaknya serem ya. Weton tadi sudah, Imas. Nah ini Imas juga uptrend ini, aman. Harganya berada di atas middle Bollinger. Mau beli di mana? Ini ngikut aja yang garis biru. Nanti di Yami brokernya masing-masing atau di chartnya masing-masing ya pasang MA5 tapi di low-nya. MA3 kok 5 sih. MA3 tapi di low-nya. Semakin pendek semakin zigzag, tapi kalau semakin panjang semakin jarang kena ya semakin smooth juga sih. Plus minus lah. Pakainya 3, 5 oke lah nggak masalah. Kenapa 3? Nah, karena tadi udah diceritain belum ya? Seminggu. Sebulan itu kan ada 20 hari. Seminggu itu ada 5 hari. Ya saya pakai tengah-tengah 5 hari 3. Waskita, PPRO Waskita. PPRO Waskita. PPRO. Chartnya nggak mau buka. Oh ini buka. Nah ini PPRO. Kemarin kalau nggak salah saya bikin rekomendasi Buyback 104 ya. Itu ceritanya itu sama dengan si Adaro. Jadi ceritanya karena harganya itu rebound di moving average yang agak panjang ini, tapi karena harganya sudah di bawah middle Bollinger, jadi saya berasumsi ada kemungkinan dia jadi sideways. Dan kalau kemungkinan sideways-nya antara rentang 88 sampai 128 sih lumayan ya. Jadi saya berasumsi kalau misalkan dia breakout 104, kita bisa beli dengan resisten di 128, itu ceritanya. Channel YouTube-nya apa ya? Channel YouTube-nya ini bit.ly/cuan community. PPRO udah nyangkut lama. Enggak apa-apa Pak, semoga sebentar lagi bisa nyampe 128. Amin. Kepas keras duit. Kepas keras duit. Kapas. Ya, sideways. Keras. Keras tuh bukannya kemarin reject ya? Bapak nanya keras ke saya. Waduh. Mau gimana? Saya mau jawabnya apa ya? Bingung. Kerasnya reject kok. Hoki, nah ini sama Hoki. Hoki masih ada kemungkinan jadi ini yang saya ceritain. Jadi gini, si siapa namanya? Hoki ini kan harganya turun ke bawah si middle Bollinger. Kemudian dia rebound di moving average yang panjang ini.
Jadi disinilah dia ada kemungkinan sideways. Gitu ceritanya. Jadi ada kemungkinan sideways antara ini 1000 sampai 1160 ya, kayak gitu maksudnya. Apalagi juga ditandai dengan Bollinger yang menyempit. Nah, begitu. Jadi ada kemungkinan sideways. Kalau lagi sideways ya nggak usah dibeli. Mau beli boleh tapi caranya beda. Hoki 1160 iya lumayan makanya itu. Karena apa sih namanya? Karena lumayan itu jadi saya bilang nggak di semua strateginya itu sama, nggak di semua rekomendasi saya itu strateginya sama. Ada yang strategi karena saya melihat ada kemungkinan dia sideways, ada strategi kayak misalkan MNCN gitu kan, itu kan barangnya kan uptrend, MNCN, WSBP. Jadi saya pakai strateginya beda lagi, rebound ketika dia di atas middle Bollinger itu bisa dibeli. Kalau kayak si Hoki kayak gitu kan ada kemungkinan sideways, nah itu beda lagi ceritanya. Oke, 16% deposito bunga 4 tahun. EMTK duit EMTK itu uptrend. EMTK uptrend, sahamnya uptrend bagus. Di mana bisa buy on weakness ini garis biru. Ini kemarin waktu Desember apa namanya? Tanggal 23, 28 ini kan. Nah, ini pokoknya pas nyenggol garis biru itu bisa buy on weakness enggak masalah. Saham uptrend harganya ada di atas Bollinger Band yang middle. MACD positif, histogram positif, oke kita mau buy on weakness di mana pakainya garis biru. Cuman ini EMTK kayaknya sahamnya nggak liquid ya. Oke. Hmm, EMA diplot di low. Oh ini Bu, di AMI Broker ini kan kalau misalkan kita pertama kan nambahin si price. Price-nya kan kita drag and drop masuk ke tempat kosong, kemudian kita nambahin si moving average, kita drag and drop ke tempat kosong, kemudian keluar parameternya. Price field-nya itu kita ganti ke low, terus periodnya kita kecilin ke 3, warnanya boleh diganti ke biru. Udah jadi kayak gitu. Oh iya, MTK mau split 10 ya. Nanti aja lah tunggu split. Apalagi pertanyaannya? Mas, kalau mau analisis uptrendnya berakhir di Bollinger, kita nggak perlu menganalisa kapan trennya berakhir. Kita ngikutin aja. Jadi kalau misalkan trennya itu masih lanjut, ya syukur. Maksudnya kita nggak akan tahu dia itu berhentinya kapan. MNCN, ini kan si siapa namanya? Bollinger Band-nya kan nanjak, Bollinger Band yang atas sama bawah juga nanjak. Terus juga besarnya atau mungkin mekarnya itu juga sama. MACD-nya juga masih di positif semua gitu kan. Cuman ini dead cross aja. Nah, eh, kapan mungkin berakhirnya ya siapa tahu berakhirnya waktu dia itu harga candle-nya itu break ke bawah si middle Bollinger-nya itu. Om yang dulu bawain Kitty Akum ya. Bapak sepertinya pernah mengenal saya ya. Oke. Pak Ben, kalau di room kita bisa nggak minta chart salah satu emiten? Bisa. Pakai yang slash C. Slash C spasi Antam, slash C spasi BBCA kayak gitu bisa. Ada botnya sih di room. Tapi hari ini botnya lagi istirahat. Lah ini tak pakai buat ini. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh itu ada pertanyaan. MACD dead cross tapi harga belum nembus mid BB apakah tetap hold? Jawabannya iya tetap hold. Karena apa namanya sell-nya itu ketika harganya close di bawah middle Bollinger. Tapi kalau misalkan dalam perjalanan Bapak Ibu pasang trailing stop itu boleh. Waskita saham uptrend kok bagus, nggak masalah. Belum punya barang, belinya di low. Maksudnya MA3 low gitu maksudnya. Terus apa namanya tadi? WG. Waskita, WG, WSBP itu kan saham uptrend kan. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak
Kalau misalnya Bapak Ibu belum punya, mungkin bingung mau beli di harga berapa. Nah, saya bantu, belilah pakai MA3 pasang di low. Nah, itu harganya berapa, ikutin aja. Saya barusan pakai 64 bit. Jangan yang 64, Pak. 60 yang 32. Yang 64 nggak jalan malah. Bit.ly plugin AMI Broker. Sril. Sril. Sama, Srilnya uptrend. Ini ya, apa namanya, kalau misalkan chartnya kosongan, maksudnya nggak ada apa-apanya, nggak ada indikator apa-apa, mungkin, salah, ini price. Mungkin kesulitan bisa, tapi, maksudnya gini, ketika saya ngelihat candle kosong, yang saya lihat itu pertama adalah gap-nya. Di sini ada gap, itu bisa berfungsi sebagai resisten atau support. Ketika harga di atas kan berarti kan berfungsi sebagai support. Ketika harga mencapai area 260, 262, dia merespon sebagai apa? Di sini kita bisa lihat bahwa ketika harga turun ke bawah 260, kemudian dia diangkat naik. Di sini turun ke bawah 260 diangkat naik, closing di 262. Di sini turun di bawah 260 diangkat naik, closing di 270. Ketika harga merespon area 260, 262 itu seperti ini, itu bisa dianggap bahwa 260, 262 itu supportnya. Itu yang sisi menariknya dari gap itu di situ. Sriel, CTRA, CTRA juga ada gap di sini. Ada telepon. Pak, maaf Pak, saya nggak bisa angkat telepon lagi Zoom. Terus apalagi ya? Saya lupa. Pokoknya ada beberapa. Indofood HMSP ya, ini HMSP nih, HMSP. HMSP itu kemarin dia ini abaikan saja ya candle yang hari ini ya. HMSP kemarin itu dia dari bound. Di situ ada sinyal kalau dari volumenya itu ada sinyalnya. Ini, nah ini volume. Oke, nah gini. Nah ini yang kemarin ini ada volumenya nanjak. Volumenya ada signifikan, perbedaan signifikan. WhatsApp-nya masih hidup. Setting, notification, sound, desktop alert matiin. Ya, oke. Oke, kemudian Indofood. Indofood belum tahu mau kapan bisa naik, masih bearish. Ini candle yang hari ini merusak aja. Nggak apa-apa ntar hilang sih. Masih bearish. Kenapa masih bearish ini? Harganya masih stay di bawah middle Bollinger. Nggak enak. Duitnya Duitnya juga masih di bawah. Ini ceritanya kemarin ini kayak si Aderu. Jadi ceritanya karena dia rebound di bawah middle Bollinger masih masih di atas moving average yang panjang. Jadi saya mikir siapa tahu ada peluang untuk beli itu. Jadi kalau break 396 bisa dibeli, resisten di 466. Ceritanya begitu. Kenapa break 396? Karena ini higher high higher low-nya di sini. Ini candle 2 ini kan higher high, higher low. Nah, higher high, higher low ini kan bisa jadi peluang rebound, tapi cut loss-nya di 328. Tapi kalau pakai cerita atau pakai teknik yang tadi dari awal saya ceritain, yang tema hari ini, duit belum ada sinyal belinya. Bagusnya koleksi berapa saham? Berapa saham? Bagusnya nggak ada. Ada yang koleksi itu sampai 40-50 saham ada. Ada yang belinya itu cuman 2, 3, 5 saham ada. Jawabannya adalah senyamannya. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa beli 10 saham terus tidurnya nyenyak ya nggak apa-apa. Berarti 10 saham oke. Begitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Info.
Inco kan naik sahamnya. Bagus dong. Terus apa? Bingung saya. Ini kenapa harus harus nunggu closing ya? Ini karena closingin di sini. Ya ini yang di sini nih kena ini jual barang. Tapi habis itu besoknya buyback karena harganya balik lagi ke atas. Kewalahan enggak? Jawabannya enggak karena bisa dijagain pakai trailing stop, bisa dijagain pakai auto order LIT gitu. Jadi kalau misalkan koleksi lebih dari 20 jawabannya ya enggak kewalahan. Ada pertanyaan, IHSG udah tembus resisten ya, berarti Senin masih uptrend. Harusnya sih masih ya. Saya sih masih suka atau masih senang kalau si ya indeksnya itu masih naik. Terus ditambah dengan fakta bahwa, nah ini kemarin goldnya turun. Jadi besar harapan saya bisa naik. Begitulah ceritanya. Oke, mana tadi? Oke. Kalau pakai Bollinger ini harga masih di bawah mid Bollinger lebih baik dihindari dulu. Iya Bu, jadi sebaiknya kalau harganya masih di bawah middle Bollinger dihindari aja dulu. Karena kita kan carinya kan saham uptrend di bursa saham Indonesia ini kan kita nggak bisa nge-short. Jadi baiknya sih nyari yang uptrend aja. Bagaimana cara identifikasi yang uptrend? Kita cari saham yang posisi harganya ada di atas middle Bollinger. 25 Januari. Masih lama Pak, 25 Januari. Oke, minggu depan lah ya kita ngobrolin bagaimana cara pakainya join bracket trailing stop gitu lagi lah ya. Kita ngobrolin itu lagi minggu depan. Oke, apa ini ya? Ada pertanyaan lagi nggak ya? Koleksinya 20, BBKP, BBKP, HTF. HTF itu apa ya Pak ya? High Trading Frequency. Iya bukan? High Tide Flag. Wah, berarti saya ini yang nggak tahu nama HTF itu apa. Saya nggak tahu pola HTF itu apa. Oh, buat cari saham uptrend ada cara mudahnya nggak? Oh, kok pada tahu sih? HTH itu HTF itu high tide flag. Saya nggak tahu ya namanya apa. Oke, apapun namanya itu. Oh lagi tren, pantesan. Lagi trending namanya kayak gitu. Saya kok nggak tahu ya. Jadi termasuk si BBKP ini. Jadi kan Bapak Ibu kan mungkin nanti kayak misalkan contoh-contoh si Gajah Tunggal yang kemarin reject misalkan. Belum punya barang. Pertanyaannya mau beli di harga berapa kan bingung kan. Nah kayak contoh si BBKP ini. Belinya di harga berapa ya ini tak kasih garis biru ini garis biru ini dibantu untuk bantuan untuk buy and weakness tapi trennya masih bagus ya ini pakai garis biru ini malah beres. Gajah Tunggal misalkan ini kan lagi kemarin reject nih. Nah, siapa tahu besok tuh masih lanjut reject ya kita juga nggak tahu kan. Tapi kalau misalkan mau beli belum punya barang mau beli gimana caranya ya pakai dua garis itu nggak apa-apa itu masih bisa membantu. Gitu ceritanya. Tapi kalau ditanya Pak ini polanya HTF apa bukan saya nggak tahu Pak. Buat cari saham uptrend gimana caranya? Oke, kita adakan live searching, live searching. Nah, gini ceritanya. Tadi kan kita pakai lagi. Kita pakai chart kosong. Nah, ini. Kita pakai chart kosong, kita tambahin price, kita tambahin si siapa namanya? Bollinger Band, mana Bollinger Band? Oh ini, Bollinger Band. Terus kemudian Bollinger Band-nya pakai yang itu aja. Pakai yang ada areanya. Kita rekonstruksi ya, jadi kita buat ulang. Dari price kita tambahin Bollinger Band pakai yang area. Terus kemudian kita tambahin moving average tadi. Moving average yang periode gede. Terus kita tambahin ada MACD. Kita butuh MACD, mana MACD? MACD. Nah ini kita tambahin MACD, oke. Sekarang kita bikin filternya.
Sekarang kita bikin filternya. Klik kanan edit formula, kita gedein tulisannya. Bagi AFL-nya Pak, nggak apa-apa, nanti AFL-nya bisa nyontek, nggak apa-apa. Ini AFL-nya cupu masalahnya. Kita tambahin si siapa namanya MACD-nya dulu. Jadi MACD-nya, jadi kita sekarang punya MACD, kita punya price, kita punya Bollinger Band, kita punya moving average, kita punya MACD. Oke, sekarang kita edit sedikit. Kita butuh middle Bollinger, jadi kita butuh middle Bollinger. Di sini kita ganti aja middle Bollinger BBT, BBB, BBM. Bollinger B, jadi BBB tambah BBT bagi 2. Oke, ini Bollinger middle. Kemudian moving average-nya kita pakai yang moving average versi 50. Oke. Oke, di sini kita ganti aja, langsung aja lah ya, biar nggak usah diganti-ganti terus. Ini ganti aja wis. 50. MA50. Kita kasih nama MA50. EMA. Nah, ini BBM, BBB, EMA, terus kemudian histogram. MACD histogram. Nah, sekarang kita bikin filternya. Filter sama dengan kita nyari harga yang di atas middle Bollinger, berarti close lebih besar dari BBM. Kita juga cari yang harganya MACD-nya di atas 0. Jadi kita cari MACD-nya itu di sini kan MACD ya. MACD. Ini aja ML. MACD-nya itu ML. MACD line ML. MACD-nya itu berarti cari yang di atas 0 dan kemudian kita cari yang histogramnya juga di atas 0. MACD histogram juga di atas 0. Terus kemudian kita butuh filter volume atau value. Jadi mungkin kita mau pakai apa? Value-nya apa? Rata-rata harian. Rata-rata harian itu anggap aja open ditambah high, tambah low, tambah close bagi 4 dikalikan dengan, karena ini volumenya lembar berarti saya pakainya volume aja. Berarti value ya, ini udah value. Ini value-nya saya pengen rata-rata value di atas 3 bio misalkan. Jadi ini value rata-ratanya MA. Oh ini value. Value sama dengan value transaksi. Jadi saya pengen rata-rata value transaksinya rata-rata 20 hari di atas mungkin 3,5 miliar. Oke, dah. Sekarang kita save as. Ya ntar dibagi. Save as 1, 2, 3. Nah, terus kemudian kita pakai analisis. Nah, kemudian kita simpen dulu. Tanggalnya kemarin tanggal 8 ya. Tanggal 8, oke. Kemudian kita explore. Explore, John. Nah, explore. Oke, kita ketemu beberapa, klik kanan floating, terus kita kecilin. Kita taruh di sini. Ali. Kenapa warnanya jadi oranye semua ya?
Nah, dah kayak gini. Ini tadi apa ya? Oh iya ini. Siapa tadi namanya? Oh, belum ada yang EMA kecil, tambahin. Moving average kecil, kasih 5, 3, kasih di low, biru. Oke, ketemu, sudah. Nah, ketemulah AALI, CST, ADMG. Oh, ADMG kemarin naik kenceng ya? Luar biasa. Agro, Agri, Antam gitu kan. Carinya yang mana? Yang carinya yang kayak gimana? Carinya yang middle Bollingernya itu lurus. Ini Ali ini oke gitu kan. ACST kayak gitu-gitu. Ada Ro Agro. Nah, tinggal milih yang kita suka. Bevin ya. Apa ini? BRMS. Wah, BRMS. Bull. Nggak banyak kok. Dari ratusan aja ketemu segini aja udah lumayan. Udah lumayan terfilter maksudnya. Teens gitu. Nah, ini kalau teens ini kan mau bingung mau gimana beli apa namanya mau beli di harga berapa. Oh, kok TGIM sih. Nah, ini teens. Nah, misalnya teens bingung mau beli di harga berapa, ya ini tinggal beli di biru-biru ini aja. Simple cerita, sudah selesai. Oke, eh rumit sekali. Iya, iya nanti dibagi. Ya nanti bagi. Filter di time frame menit bisa, Pak. Nggak perlu, Pak. Bapak itu nggak perlu ngefilter ini di time frame di intraday. Kenapa nggak perlu? Karena itu pergerakan hariannya itu nggak terlalu signifikan. Gitu maksudnya. Bisa sih bisa, cuman maksud saya ini kan dengan data feed-nya si JUC ini kan juga kita nih coba klik explore cepet dia. Kita klik explore sekali juga apa namanya prosesnya cepet dia nggak lama lah ibaratnya kita cukup nunggu beberapa detik. Kalau udah dipasang di harga di biru tapi ternyata nggak dapat terus gimana? Udah pasrahkan saja ikhlas pada yang kuasa. Satu satu seorang senior pernah berkata pada saya, mending nggak dapat barang daripada dapat barang tapi nggak bisa dijual karena loss gitu maksudnya. Jadi nggak dapat barang nggak apa-apa gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Eksplornya bagaimana? Ya ampun, eksplornya itu kayak gini loh, Eiffel-nya remeh. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Nanti kita selesai, kita sudahi sesi hari ini. Tidak terasa sudah 2 jam kita bersama. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya bercuap-cuap di hari Sabtu ini. Dan saya lupa bertanya, saya lupa. Chat TradingView rekomen nggak? Bagus kok TradingView. TradingView bagus. Dan akhir kata nama saya Bernardi, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Semoga aja sih nggak keliru. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akan bikin Zoom lagi untuk penggunaan bagaimana cara menggunakan aplikasi Join. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sampai sini. Nanti rekamannya saya upload ke YouTube. Bye-bye. Salah Pak Bernardi, terima kasih. Oh iya. Beli sepeda, aduh janganlah. Terima kasih banyak sama apa namanya kita semua semoga sehat selalu Bapak Ibu. Ya ampun saya khawatir sama si pandemi ini nggak selesai-selesai. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Aduh. Ini tombol N-nya itu di mana ya? Oh, ini di sini. N meeting for all. Dadah semua, dadah. Mau nanya lagi apa? Nanyanya di rumah aja ya. Dadah semua, bye-bye.